Bapak Ibu, kita sampai pada part ketiga dari video kita ini. Kita akan mencoba mencari selisih sebuah data yang sudah dientrikan ke dalam aplikasi Simda. Saya akan mencoba mengambil sampel sebuah sekolah yang sudah dientrikan. Kali ini saya akan ambil SMA 8 Padang untuk kita praktekkan mencari selisih datanya. Bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah kita butuh KIP sekolah. Saya sudah punya di sini KIP SMA 8 Padang. Kemudian kita butuh laporan. Di sini kita butuh laporan intra account table, kemudian buku inventaris extra account table juga kita butuh. Pada intra account table kita sudah punya KIP A, B, C, D, E. Kemudian pada extra account table kita sudah punya aset-aset di bawah nilai 1 juta. Kemudian untuk aset tidak bermanfaat kita bisa ambil dari menu penetapan 108 menu manajemen. Pada video sebelum ini saya sudah jelaskan bagaimana cara menarik nilainya, menarik rinciannya. Nanti silahkan dipraktekkan, silahkan ditonton video sebelum ini bagaimana cara mencetak laporan perkondisi supaya kita bisa menarik aset-aset dengan kondisi rusak berat, atau lebih tepatnya aset-aset pada KIP aset tidak bermanfaat pada KIP manual kita. Saya sudah punya ketiga bahannya. Supaya tidak lama mencetak, saya pilih cetak duluan. KIP manual saya sudah punya di sini. KIP manual A, B, C, E, ATBM. Kemudian saya juga sudah punya aset SMA 8 Padang extra account table. Kemudian saya juga sudah punya aset SMA 8 Padang untuk kondisi rusak berat. Kita buka saja. Ini KIP aset ATBM kondisi rusak berat. Kemudian aset intra account table. Nah, di sini saya sudah pilah tadi, sudah sempat pilah per sheet itu ada KIP A, B, C, dan E. Hasil cetakan Excelnya memang digabung menjadi satu sheet semuanya. Ini saya sudah pisahkan supaya lebih gampang untuk memilahnya. Bapak Ibu nanti silakan dipisah supaya dalam pengecekan kita lebih dimudahkan seperti itu. Kemudian ada KIP extra account table juga. Ini kalau saya tidak salah semuanya gedung bangunan ini yang nilainya di bawah, batas kapitalisasi. Ini ada 2 gedung, ini ada 2 gedung, ini juga ada 2 gedung, ini ada 4 gedung, sehingga kalau kita hitung maka nilainya menjadi di bawah batas kapitalisasi seperti itu. Baik, kita abaikan dulu untuk yang KIP extra account table ini. Kita mulai hitung dari KIP manualnya. Oke. Yang pertama kita cek dulu KIP A kita anggap selesai. Di sini kita merahkan, tandanya sudah sama, 422, 520, 422, 520 sudah sama. Kemudian kita mulai dari KIP B. Ini KIP B agak sedikit banyak, maka cara yang biasa kami gunakan adalah yang pertama kita harus filter dulu data ini. Cara filter mungkin Bapak Ibu sudah tahu, kita tinggal blok semua areanya, kemudian sort and filter, kita pilih filter. Nah, di sini kita sudah punya filter terhadap kolom-kolom yang muncul pada KIP kita. Kemudian setelah ini difilter, kita juga butuh filter data di sebelah pada KIP B nya. Ini sudah difilter, tadi saya sudah sempat cek sedikit. Nah, maka cara pertama yang kita bisa lakukan adalah kita filter menggunakan ID tahun. Ini lebih gampang biasanya kalau kita filter by tahun gitu. Kita filter by tahun. Di sini tahun yang paling tua adalah 94, kita pilih 94. Klik di sini, kemudian pilih 94.
klik OK, maka akan muncul aset yang ada atau dibeli pada tahun 94 gitu. Sorry, sebelum itu kita butuh buatkan dulu di bawah sini subtotalnya, supaya nanti ketika di filter totalnya langsung muncul. Buatkan rumusnya subtotal, kemudian ambil sum, kasih koma 1, tarik ke atas. Nah, sekarang kita sudah punya satu buah subtotal senilai 3.026.000.000, seperti itu. Maka ketika kita filter by tahun 94, kita punya subtotal di sini. Maka pada tahun 94 kita punya aset senilai 1.500.000. Kita cek ke sebelah. Ini kita sudah punya subtotal apa belum? Kita sudah punya subtotal di sini. Subtotal. Kemudian kita klik per tahun 94 lagi. Nah, sama berarti. Di sini sudah sama, aset kita pada tahun 94 itu 1.500.000 sudah sesuai dengan KIP manual kita di sebelah. Lanjut, kita cek tahun 2000 kita punya aset 6 juta rupiah. Di sebelah kita juga punya aset 6 juta rupiah, sama. Lanjut 2005 4.368, 2005 4.368 sama. Lanjut 2006 4.500.000, 2006. Oke, sama. Kita lanjut 2008 27.500, 2008 masih sama, masih aman. 2009 kita ada 4197, 4197, 2009. Nah, pada tahun 2009 pada KIP manual kita cuma punya sebesar 3.097.000 pada KIP manual. Sedangkan pada KIP Simda kita, setelah saya kuning-kuningkan tadi nih, kita kuning-kuningkan 1.300.000 ada, 1.750.000 ada, saya tandai di sini sebagai kuning. Maka ada dua nilai baru yang masuk. Ini sepertinya reklas dari KIP E, ada peralatan olahraga lainnya. Kemudian tahun 2009, maka di sini nilainya adalah 600.000 pada tahun 2009. 600.000 pada tahun 2009 itu masih terhitung sebagai aset, karena batas kapitalisasi kita itu bergeser pada tahun 2015. Pada tahun 2014 ke bawah, nilai di bawah 1 juta itu masih kita akui sebagai aset. Sehingga jika kita temukan pada KIP kita nilai di bawah 1 juta, tapi tahunnya adalah tahun 2014 ke bawah, maka itu benar. Itu adalah nilai yang kita anggap sebagai aset. Jika tahunnya adalah tahun 2015 hingga tahun 2020, maka nilai di bawah 1 juta tidak kita akui lagi sebagai aset. Sehingga dari tahun 2015 hingga tahun 2020, nilai di bawah 1 juta itu sudah otomatis pindah ke KIP extra countable, seperti itu. Makanya di sini karena tahunnya adalah tahun 2009, makanya nilai 600.000 dan 600.000 masih masuk ke dalam KIP, karena ini masih dihitung sebagai aset pada tahun 2009. Naik lanjut, ini kita inisiasi sebagai reklas dari KIP E. Saya juga belum tahu pasti informasi dari sekolahnya seperti apa, tapi saya perkirakan ini adalah reklas dari KIP E, seperti itu. Tidak saya kuningkan karena ini memang poinnya reklas. Lanjut 2010. Nah, kita punya seperti ini di 2010. Oke. Di 2010 kita punya aset pada KIP manualnya senilai 41 juta. Sedangkan pada KIP
Simdanya kita punya nilai sebesar 46.348. Setelah saya selisihkan, hitung-hitung lagi kuning-kuningnya, itu ada dua barang bernilai 1.950 dan 3 juta rupiah. Ini berupa alat laboratorium lainnya, kemudian berupa alat pendingin lainnya. Setelah kita perkirakan, alat pendingin tetap pada kip B, alat laboratorium tetap pada kip B, berarti ini memang kemungkinannya adalah berupa aset tidak bermanfaat yang masih masuk dalam aset intra-akuntabel kita. Kita cek aset tidak bermanfaatnya. Aset tidak bermanfaat ATBM. Di sini ada alat labor lainnya senilai 1.900.000. 1 juta alat laboratorium lainnya ini dia. Ternyata benar 1.950. Nah, 1.950 ini adalah alat labor yang kondisinya masih baik pada kip B, sehingga dia masih tercatat ke dalam kip intra-accountable. Satu lagi yang 3 juta, alat pendingin lainnya hibah tahun 2010, 3 juta. Kita cek lagi alat pendingin AC ya, AC pada 2010. Nah, ini dia AC unit senilai 3 juta rupiah. Di sini terinisiasi sebagai iuran komite atau hibah, boleh sama saja. AC unit tahun 2010, dua-duanya sama-sama tahun 2010. Nah, ini adalah aset ATBM yang masih masuk ke dalam intra. Ini masih masuk ke dalam intra nih. Kalau feeling saya mengatakan ini masih tercatat sebagai aset dengan kondisi baik. Mari kita buktikan ke aplikasi Simda. Data entry, kemudian penatausahaan, peralatan mesin, dinas pendidikan, SMA 8 Padang. Kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Baik, sudah terbuka kipnya. Tadi kita mau cek ada 2 buah aset yang tersasar di sini, yang salah masuk. 1.950 dan 3 juta ini adalah alat pendingin lainnya dan alat laboratorium lainnya. Kita cek pada tahun 2010. Kita bisa cek di sini. Oke, 2010. Nah, ini dia. 2010 nilainya adalah 3 juta. AC-nya 3 juta. Kita cari saja daripada terlalu lama. AC A.C 2012. Salah ternyata kodenya bukan AC tapi alat pendingin lainnya. Alat pendingin lainnya tahun 2010. Ya, pas. Alat pendingin lainnya nomor register 1 hibah tahun 2010. Kita cek nomor register 1 hibah tahun 2010. Ya, pas. Nah, di sini kita bisa lihat kondisinya masih baik. Kondisinya masih dalam keadaan baik. Ingat Bapak Ibu, kondisinya masih dalam keadaan baik sehingga nilainya tidak akan bisa pindah ke aset lainnya. Dia akan tetap berada di kip B selama nilainya masih dalam kondisi baik. Caranya adalah silakan pergunakan menu ubah kondisi
Menu ubah kondisi seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada video sebelumnya. Kita bisa tutup, kemudian ubah kondisi, kemudian silakan pilih keep-nya. Alat pendingin lainnya ini, alat pendingin lainnya, kemudian pilih 2 kali riwayat keep dan tambahkan kondisinya di sini nanti sebagai rusak berat. Nah, maka setelah ditambahkan kondisinya menjadi rusak berat, nanti dia akan otomatis langsung pindah ke dalam aset kondisi rusak berat. Baik, ini kita abaikan terlebih dulu. Satu barang lagi. Ini ada alat laboratorium lainnya 2010 1950. Tetap pada tahun 2. Nah, ini dia. Nomor register 2. Nomor register 2 1.950 alat laboratoriumnya. Kondisinya masih baik juga sehingga dia tidak akan mau pindah ke aset lain. Dia akan tetap berada di aset keep B seperti itu. Baik, lanjut. Berarti kita sudah bertemu beberapa poin selisihnya yang menyebabkan data kita berselisih. Lanjut pada tahun 2011. 14400 2011 pas. Lanjut lagi 2012 ada banyak, ada 115 juta di sini. 2012, oh sorry, tadi 2012 ada banyak selisih ternyata. 2012 ini dia. Oke, 2012 kita punya 119 juta pada keep manual, sedangkan pada keep sebenarnya ada 160 juta. Setelah saya tally lagi angkanya, setelah saya cocokkan lagi, saya masih menemukan angka aset tidak bermanfaat di sini. Ada aset tidak bermanfaat yang kondisinya masih baik pada keep B, sehingga dia tidak akan mau pindah ke aset lainnya. Sekali lagi, untuk kondisi aset tidak bermanfaat itu harus dalam kondisi rusak berat, kemudian ia akan pindah langsung ke dalam aset lainnya. Ini kondisi seperti ini sering terjadi memang di dalam pengentrian. Kadang-kadang kita karena tergesa-gesa, terburu waktu, kita jadi lupa untuk merubah kondisinya. Tahun 2012 seperti itu. Lanjut lagi di tahun 2013. Nah, di tahun 2013 ini saya belum sempat cek apakah ada perubahan atau tidak. 56.825 ya, ada perubahan 56, di sini 69 dan di sini cuma 56 gitu. Seperti itu cara mengeceknya, cara ngecek selisihnya. Kemudian silahkan lanjutkan cara mengecek ini sampai dengan ke keep lainnya. Nah, untuk keep E caranya sama seperti itu. Untuk keep E silahkan difilter terlebih dahulu, kemudian dibandingkan dengan keep E yang ada pada keep manual. Untuk keep E memang agak sedikit repot karena jumlahnya yang sangat banyak, tapi saya rasa tidak akan susah. Kita cuma perlu untuk melihat historisnya kembali. Kalau kita sudah tahu nilainya per tahun, itu akan gampang gitu, itu akan mudah. Misalnya ini pada tahun keep E pada tahun 2009 contoh. Ini saya sudah filter tadi 2009. Agak lama memang karena jumlah yang sangat banyak.
Oke. Pada tahun 2009 itu kita punya buku senilai kita bukan punya buku, sorry. Kita punya aset senilai 4.250.000. 4.250.000 pada keep manualnya. Sebentar, lagi error. Nah, sedangkan pada keep di sini ini karena terlalu banyak aplikasi terbuka jadi error. Coba sekali lagi, mudah-mudahan bisa. Masih error. Oke. Bapak Ibu, untuk video tutorial kita kali ini saya cukupkan sedemikian. Kesimpulannya adalah kita harus filter by tahun untuk menemukan selisihnya, angka setnya berapa per tahun, kemudian kita tandai yang sudah cocok antara keep manual dengan keep Simda, kita tandai. Kemudian sisa dari yang kita tandai itu berarti selisihnya ada di sana gitu. Berarti selisihnya ada di sana. Bisa jadi selisihnya karena reclass dari keep lain. Kemudian berikan tanda reclassnya di sana. Bisa jadi karena ada aset tidak bermanfaat yang kondisinya masih baik. Yang kedua, atau bisa jadi karena salah entry kode pada aplikasi Simda. Oke, saya contohkan. Ini adalah keep kita, kodenya adalah untuk peralatan mesin 132. Kodenya semua adalah 132. Jika nanti kita temukan kode lain selain 132, maka bisa dipastikan itu adalah salah kamar. Gitu. Jadi pastikan untuk peralatan mesin semua kodenya adalah 132, untuk tanah 131, untuk bangunan 133, untuk peralatan mesin 135, dan untuk aset lainnya 153. Pastikan kodenya tidak salah sehingga nanti ketika kita mencetak laporannya juga tidak salah seperti itu. Ini masih tidak mau. Oke. Baik, untuk pengecekannya sedemikian. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menemukan selisihnya dengan metode yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga video ini sedikit banyaknya membantu. Setelah ini kami akan jelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana caranya memasukkan hasil dari perhitungan Simda kita ini ke dalam sebuah berita acara rekon entry data Simda. Kami sudah mempersiapkan formatnya. Kami akan buatkan videonya juga pada part keempat. Nanti akhir dari saldo entrian ini akan menjadi saldo akhir dari pengentrian data aset kita. Demikian, sampai jumpa pada video keempat. Terima kasih.